Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini merupakan video revisi dari yang sudah saya upload ya. Jadi video yang tadi ternyata suara saya tidak terekam, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin juga untuk efisiensi penjelasan kali ini juga mungkin lebih simpel-simpel saja ya. Jadi tidak terlalu mendalam, tidak terlalu panjang lebar, tapi kontennya tetap sama. Jadi yang kita bahas hari ini adalah senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Tapi kita fokus di senyawa hidrokarbonnya, untuk minyak buminya mungkin hanya beberapa teori saja. Nah, adapun yang akan kita bahas adalah kekhasan atom karbon yang meliputi nanti ada jenisnya itu berdasarkan jumlah ikatan, bentuk rantai, dan kedudukan atom C. Terus kemudian yang kedua adalah senyawa hidrokarbon itu sendiri yang ada 3 jenis, alkana, alkena, dan alkuna. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas pertama adalah kekhasan atom karbon dalam suatu senyawa hidrokarbon. Nah, karbon itu mungkin lebih sudah akrab di telinga kalian ya. Jadi contoh di kehidupan itu ada yang ada di arang, ada di kertas, dan ada di ayam yang dibakar juga, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian ini kan yang kita bahas senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sendiri kan hidrokarbon. Kalau dari nama, dia terdiri dari dua kata utama, yaitu hidro dan karbon. Hidro sendiri berasal dari kata hidrogen atau senyawa hidrogen, sedangkan karbon itu dari senyawa karbon. Nah, jadi bisa kita bilang senyawa hidrokarbon adalah suatu senyawa kombinasi antara C dan H. H itu hidrogen kan H, karbon itu C. Jadi kombinasi antara C dan H. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, senyawa hidrokarbon itu terdiri dari C dan H. Nah, di sini di PPT slide awal ini dijelaskan untuk mengidentifikasi C dan H itu gimana sih. Jadi, adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik secara lebih pasti dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana, yaitu pembakaran. Kalau karbon dioksida itu kalau dibakar, dia akan menghasilkan kalau maksud saya atom karbon kalau dibakar dia akan menghasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida tersebut itu bisa diidentifikasi dengan dialirkan ke air kapur. Jadi kalau kalian dulu di SMP pernah meniup air kapur, produk tiupan kalian kan merupakan karbon dioksida. Nah, itu air kapur tersebut akan keruh, sedangkan air bisa dikenali dengan kertas kobalt yang nanti akan berubah warna. Kurang lebih seperti itu untuk identifikasi awal ya. Ini nggak perlu. Terus kemudian kekhasan atom karbon, kita masuk ke topik yang tadi. Jadi atom karbon itu punya kekhasan dibanding dengan unsur-unsur lain. Yang pertama, dia itu mempunyai konfigurasi elektronnya seperti ini. Ini senyawa hidrokarbon kurang lebih rumus umumnya seperti itu, nggak usah diperhatikan dulu. Kita fokus di atom karbon. Dia kalau ditulis konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2, dan dia punya elektron valensi 4. Jadi keistimewaannya dia punya elektron valensi 4 dan jari-jari atomnya dia relatif kecil. Kenapa kecil? Karena dia kulitnya cuma ada 2. Nah, jadi ikatannya nanti relatif kuat, dan kemudian juga karena dia punya 4 elektron valensi, dia sangat fleksibel. Nah, wujud dari kefleksibelannya ini dia bisa membentuk suatu rantai. Saya tulis di slide baru aja sebentar. New slide. Terus kita show lagi. Nah, jadi itu karena keistimewaan tadi, karena dia punya 4 elektron valensi tadi, dia bisa membentuk rantai karbon atau rantai hidrokarbon juga boleh. Rantai hidrokarbon. Jadi dia bisa membentuk ikatan antara atom C1 dengan atom C lain, membentuk suatu rantai ya. Nah, jadi rantainya itu gimana? C itu kan punya 4 elektron valensi. Nah, dia bisa berikatan dengan 4 C lain. Dengan atom C lain, kok 4 C lain, dengan atom C lain ya. Misal yang satunya C-nya elektron valensinya kita tulis dengan X, yang satunya pakai titik lagi. Nah, jadi itu dia bisa berikatan dengan
atom C lain membentuk suatu rantai yang panjang. Kemudian ini kan atom C itu dia punya 4 elektron valensi. Supaya stabil di sekitar C itu harus ada 8 kan, seperti yang kalian pelajari di kelas 10 dulu, harus memenuhi aturan duplet atau oktet. Nah, supaya 8 dia berikatan dengan H, dengan H, dengan H, 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 ini H juga, H juga, H juga. Nah, kalau ini kan sudah stabil, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Atau kalau saya gambar dalam bentuk garis, C itu bisa berikatan dengan atom C lain. Terus supaya stabil, dia digenapi dengan atom H. Nah, yang perlu kalian ketahui, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa atom C itu punya elektron valensi sejumlah 4. Nah, 4 elektron valensi tersebut direpresentasikan oleh lengan atau garis-garis yang ada di atom C ini. Nah, jadi atom C bisa berikatan dengan 4 atom lain. Nah, jadi lengan dari C itu pasti 4, nggak boleh kurang dari 4, pasti hanya ada 4, kurang lebih seperti itu ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, jadi penggambarannya seperti ini, rantai karbonnya itu seperti itu. Jadi dari keistimewaan tadi, dia yang punya 4 elektron valensi, dia dan jari-jarinya kecil. Nah, dia bisa gunakan itu untuk membentuk rantai seperti ini. Dan ini rantainya kombinasinya sangat banyak. Jadi bisa dibuat panjang, terus cabangnya jadi banyak, terus bisa kemana-mana itu jadi banyak. Nah, terus penulisannya juga bisa macam-macam. Yang pertama itu kalau ditulis elektron valensinya bisa seperti ini, tapi lebih umum yang pakai garis-garis. Yang garis-garis ini pun bisa disingkat menjadi CH3 karena untuk mempersingkat space ya, jadi CH3 karena C yang di pertama ini mengikat 3H, yang kedua mengikat 2H jadi CH2, yang terakhir mengikat 3 jadi CH3. Nah, seperti ini. Bisa ditulis juga dengan cara seperti ini. Begitu ya. Jadi dari keistimewaan tadi muncullah bahwa atom karbon itu bisa berikatan satu sama lain, sangat mudah dan kombinasinya akan sangat banyak. Nah, ini contoh. Terus ini contoh lain. Terus ternyata golongan senyawa hidrokarbon tadi, yang C tadi, digolongkan menjadi 3 golongan, 3 jenis lah, berdasarkan 3 kelompok besar: jumlah ikatan, bentuk rantai, dan kedudukan. Nah, jumlah ikatan tadi kan dia membentuk rantai ya, atom senyawa karbon itu bisa membentuk rantai. Nah, kalau jenis ikatannya itu ada 3, yaitu ikatan tunggal C dengan C, terus ikatan rangkap 2. Rangkap 2 dulu kan sudah dijelaskan di kelas 10 ya, sudah ada ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, atom C juga bisa membentuk 3 jenis ikatan tersebut, yaitu ikatan tunggal seperti ini, terus atau rangkap 2, di mana lengannya, kalau kalian perhatikan lengan dari C tetap 4 semua. Yang di sini 4, di sini juga 4. Di sini yang 2 ini dihitung 2, 3, 4, jadi 4 semua. Nah, jadi kalian perhatikan lengan C itu selalu cuma 4. Kalau dibuat rangkap ya jadi rangkap, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan jumlah ikatannya seperti itu. Ada yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Kalau berdasarkan bentuk rantainya, ada yang rantai terbuka, yaitu alifatik. Sebentar, ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Kalau alifatik itu rantainya terbuka, jadi tidak tertutup, ada ujung-ujungnya. Ini kan rantai C-nya kan ini. Nah, mereka kan berujung semua. Mereka mempunyai ujung semua. Sedangkan kalau yang alisiklik mereka tertutup. Nah, mereka merupakan suatu siklus. Jadi nggak ada ujungnya. Sedangkan kalau yang aromatik, dia merupakan senyawa karbon yang siklik atau tertutup, rantai tertutup, tetapi dia punya ikatan selang-seling antara tunggal dan ganda. Tunggal dan rangkap 2, selang-seling. Atau bisa kita sebut sebagai berikatan konjugat, kayak gitu ya, selang-seling. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya tuh di sini C semua ya, jadi gambarnya tuh kayak gitu juga nggak apa-apa, kayak gini juga sama aja, C seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari di bab ini fokusnya di alifatik. Kalau yang siklik tidak, mungkin cuma beberapa contoh aja. Sedangkan kalau yang aromatik kita bahas di kelas 12 besok. Itu ya, lanjut. Terus kemudian ada berdasarkan posisi juga.
Jadi atom karbon itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini ada pelambangannya. Kalau kalau karbon primer seperti ini. Itu maknanya adalah dia mengikat satu atom C lain. Kalau yang sekunder dia mengikat 2 atom C lain, yang tersier dia mengikat 3 atom C lain, dan kuartener dia mengikat 4 atom C lain. Nah, semisal atom C yang di pojok ini, pointer muncul. Nah, yang di sini. Nah, dia berada di pojok dan dia cuma berikatan dengan satu atom C lain. Jadi yang di sini kita sebut dia sebagai atom C primer. Kenapa? Karena dia cuma berikatan dengan satu atom C lain. Kalau yang sekunder dia berikatan dengan 2, yang di sini di kirinya sama kanannya. Jadi dia berikatan dengan 2 atom C. Kita sebut dia sebagai yang sekunder. Dan di sini sudah ada lambangnya semua ya, tersier, sudah ada keterangannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau cara lebih gampang lagi, lebih simpel, tapi basicnya tetap itu ya. Basic teorinya adalah berdasarkan dia mengikat berapa atom C lain. Nah, tapi kalau pengen lebih simpel lagi, kalau CH3 itu pasti primer. Nih, CH3 semua kan primernya. Kalau CH2 itu pasti sekunder. Nih, CH2. Kalau tersier itu CH. Kalau kuartener C tok. Nah, itu cara lainnya. Tapi konsep utamanya berdasarkan dia mengikat berapa atom C lain. Clear, cuma itu tok. Terus, kalau senyawa hidrokarbon alifatik, kok alifatik? Kenapa kita tiba-tiba ke situ? Jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang penjelasan terkait senyawa karbon selesai di situ. Terus kita masuk ke tadi kan sebentar. Saya close dulu. Keep. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, ini di materinya. Nah, ada kekhasan atom karbon kita sudah selesai sampai jumlah ikatan tadi tunggal, rangkap 2, rangkap 3, bentuk rantai terbuka, tertutup sama aromatik tadi. Terus kemudian kedudukan juga primer, sekunder, tersier, kuartener. Nah, yang selanjutnya tentang senyawa hidrokarbon. Tapi tentang senyawa hidrokarbon sendiri yang di sini itu pengantar, ini masih pengantarnya ya, pengantar menuju yang tadi. Jadi senyawa hidrokarbon sendiri itu yang kita bahas di sini alifatik ya, atau rantai terbuka. Itu bisa kita kelompokkan jadi 2 kelompok besar, yaitu ikatan jenuh dan tidak jenuh. Ikatan jenuh itu adalah ketika dia penuh dengan atom H, atau bisa kita sebut dia tidak punya ikatan rangkap. Nah, jadi bisa kita sebut ikatan yang rangkap yang tidak punya rangkap. Ini yang ikatan jenuh ya. Ikatan jenuh itu ikatannya tunggal. Sedangkan yang ikatan tak jenuh itu yang dia rangkap 2, rangkap 3. Nah, itu termasuk yang tak jenuh. Itu penggolongannya. Terus kemudian apabila itu kan tadi kita sudah bahas ada 3 jenis ikatan, tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, itu nanti tertuang pada nama-nama ini. Jadi kalau rangkap yang tunggal itu kita sebut sebagai alkana. Suatu senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal itu kita sebut sebagai alkana. Apabila dia punya ikatan rangkap 2 walaupun dia cuma rangkap 2-nya cuma 1, kita sebut sebagai alkena. Dan kalau rangkap 3 kita sebut sebagai alkuna. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan depan. Untuk yang pertemuan hari ini kita cukup untuk di sini aja, dan silahkan nanti kuisnya dikerjakan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.